Yang pertama yaitu masalah 1. Soalnya, seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 sampai 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan sebesar 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, di sini kita juga harus teliti mana yang kita pakai angkanya dan mana yang kita tidak pakai. Contohnya seperti itu, berat badan 2100 itu fungsinya itu cuma sebagai pengecoh, jadi nggak usah dipakai. Nah, kita misalkan segala kemungkinan perubahan suhu itu sama dengan T, kemudian suhu bayi bertahan hidup itu 34 derajat Celcius. Nah, penyimpangan toleransinya tadi berapa? Yang suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, berarti penyimpangan toleransinya 0,2. Kemudian model matematikanya bagaimana? Model matematikanya yaitu nilai mutlak T-34 kurang dari sama dengan 0,2. Nah, kenapa kok pakai kurang dari sama dengan 0,2? Karena di sini tadi kan penyimpangan toleransinya itu hanya sampai 0,2 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan kita pakai yang lebih dari 0,2 derajat, berarti kan nanti akan membahayakan bayinya. Bayinya bisa aja kenapa-napa gitu. Nah, berarti kita pakai yang kurang dari sama dengan. Nanti boleh yang perubahannya itu boleh di bawahnya 0,2 atau sama dengan 0,2. Makanya kita pakai kurang dari sama dengan 0,2. Nah, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana, Bu? Cara penyelesaiannya, nilai mutlak T-34 itu ingat mempunyai dua nilai, yaitu positif dan negatif. Kalau positif berarti T-34, kalau negatif berarti kita kalikan dengan negatif. Karena nilai mutlak X itu sama dengan, kalau positif X, kalau negatif berarti min X. Nah, T-34 ini sama seperti X. Jadi, kalau nilainya negatif, min T plus 34 itu untuk X kurang dari 0, dan T min 34 untuk X lebih besar dari 0. Kemudian kita selesaikan satu-satu. Untuk X lebih besar dari 0, berarti nilai mutlak T-34 kurang dari sama dengan 0,2. Karena X lebih besar dari 0 berarti positif ya. Berarti T-34 kurang dari sama dengan 0,2. Nah, kita pindah ruaskan. T kurang dari sama dengan 0,2 ditambah 34, karena min 34 pindah ruas menjadi positif. Kemudian ketemulah T kurang dari 34,2. Nah, untuk X kurang dari 0, karena X kurang dari 0 berarti bernilai negatif, berarti T min 34-nya kita kalikan dengan negatif. Berarti ketemulah min T plus 34 kurang dari sama dengan 0,2. Nah, kita pindah ruaskan, min T kurang dari sama dengan 0,2 dikurangi 34, hasilnya T lebih besar dari 33,8. Kenapa kok tandanya dibalik? Karena kita bagi dengan negatif. Karena kalau kita bagi dengan negatif, berarti tandanya juga harus kita ubah sebaliknya. Nah, ketemu himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari sama dengan 34,2, X lebih besar dari sama dengan 33,8. Ini kenapa kok ditulisnya jadi satu? Karena ini artinya itu sama aja. Sama aja, yang T kurang dari 34,2 sama T lebih besar dari sama dengan 33,8 itu kalau digabungkan hasilnya menjadi seperti itu, sehingga interval perubahan suhunya itu X antara 33,8 sampai 34,2. Kemudian di sini juga ada pakai cara yang lebih cepatnya. Kita pakai sifat yang nilai mutlak T sama dengan akar dari T kuadrat. Nah, kita ubah dulu nilai mutlak T min 34 itu kita rubah menjadi akar T min 34 kuadrat. Nah, kalau sudah kita rubah menjadi
Seperti itu, kita kuadratkan kedua ruas. Karena akar dikuadratkan berarti menjadi T min 34 kuadrat, terus 0,2 dikuadratkan menjadi 0,2 kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan ke kiri, tidak usah kita hitung satu-satu, nanti hasilnya banyak dan bingung. Maka kita pindah ruaskan saja langsung ke kiri, berarti menjadi T min 34 kuadrat dikurangi 0,2 kuadrat kurang dari 0. Nah, ingat rumus yang A kuadrat min B kuadrat itu kan sama aja kayak A plus B dikali dengan A min B. Nah, kita misalkan T min 34 itu sebagai A dan 0,2 itu sebagai B. Nah, kita substitusikan. A plus B berarti T min 34 ditambah dengan 0,2 dikali dengan A min B. A-nya T min 34 dikurangi dengan B-nya 0,2. Jangan lupa kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung T min 34 ditambah 0,2 berarti hasilnya min 34,2. Kemudian T min 34 min 0,2 hasilnya T min 33,8 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita nilai pembuat nolnya. Nilai pembuat nolnya itu T sama dengan 34,2 atau T sama dengan 33,8. Itu dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari itu. T min 34,2 itu kan berarti T-nya T sama dengan 34,2 karena dipindah ruaskan. Kemudian pembuat 0 dari T min 33,8 sama dengan 0 berarti T-nya 33,8. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 34,2, X lebih besar dari sama dengan 33,8. Oke, selanjutnya adalah masalah 2. Di masalah 2 ini ada contoh soal yaitu tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek. Tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480 X min Y plus 0,33 sama dengan 0. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru, sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y min 0,475 X min 0,35 sama dengan 0. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut? Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah penyelesaian masalah 2 menurut definisi nilai mutlak. Kita dapatkan persamaan lintasan peluru sebelum ada pengaruh. Sebelum ada pengaruh, maka persamaannya adalah 0,480 X min Y plus 0,33 sama dengan 0. Sehingga karena di sini kita mencari nilai Y-nya, maka menjadi 0,480 X plus 0,33 sama dengan Y, atau bisa ditulis Y sama dengan 0,480 X plus 0,33. Kemudian, persamaan lintasan peluru sesudah ada pengaruh. Di sini pengaruhnya adalah kecepatan angin dan hentakan senjata. Maka persamaannya menjadi Y min 0,475 X min 0,35 sama dengan 0. Karena kita mencari nilai Y-nya, maka menjadi Y sama dengan 0,475 X plus 0,35. Selanjutnya adalah model matematikanya. Model matematikanya adalah nilai mutlak Y sebelum dikurangi Y sesudah kurang dari sama dengan 0,05. Kenapa di situ tandanya kurang dari sama dengan? Karena penyimpangan yang ditoleransi hanya 0,05 meter yang ada di soal. Makanya di sini tandanya kurang dari sama dengan.
Selanjutnya adalah penyelesaiannya. Tadi model matematikanya kan nilai mutlak Y sebelum dikurangi Y sudah kurang dari sama dengan 0,05. Di slide sebelumnya Y sebelum adalah 0,480x plus 0,33 dan Y sesudahnya adalah 0,475x plus 0,35. Itu dikurangi, kemudian kurang dari 0,05. Kemudian untuk yang X kita kurangkan dengan yang X. 0,480x dikurangi 0,475x plus 0,33 dikurangi 0,35 kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian 0,480x dikurangi 0,475x menjadi 0,005x dan 0,33 dikurangi 0,35 menjadi 0,02. Jadi penyelesaiannya adalah nilai mutlak 0,005x dikurangi 0,02 kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian menurut definisi nilai mutlak, karena nilai mutlak mempunyai dua kemungkinan, kalau tidak positif ya negatif, maka untuk nilai mutlak 0,005x min 0,02 sama dengan untuk yang positif 0,005x min 0,02. Itu jika x-nya lebih besar sama dengan 4. 4 ini didapatkan dari mana? Dari 0,005x dikurangi 0,02. Maka x-nya ketemu 4. Itu ya untuk yang positif. Sekarang yang negatif, nilai mutlak 0,005x min 0,02 menjadi min 0,005x plus 0,02. Itu jika x-nya kurang dari 4. 4-nya didapatkan dari 0,005x min 0,02. X-nya ketemu 4. Sekarang untuk X lebih besar sama dengan 4. Di slide sebelumnya, nilai mutlak 0,005x min 0,02 tetap menjadi 0,05x min 0,02 kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian yang tidak ada X-nya kita jumlahkan dengan atau kita pindah ruaskan, kita kumpulkan dengan yang tidak ada X-nya. Di sini maka 0,005x kurang dari sama dengan 0,05 plus 0,02. Min 0,02-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus 0,02. Kemudian 0,005x kurang dari sama dengan 0,07. Maka X-nya ketemu X kurang dari sama dengan 14. Maka irisan dari X lebih besar sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 14 adalah X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan 4. Maka dapat dituliskan seperti pada slide tersebut. Sekarang untuk X kurang dari 4. Di slide sebelumnya, untuk nilai mutlak 0,005x min 0,02 berubah menjadi min 0,05x plus 0,02 kurang dari sama dengan 0,05. Sama seperti sebelumnya, yang tidak ada X-nya kita kumpulkan dengan yang tidak ada X-nya. Maka min 0,05x kurang dari sama dengan 0,05 min 0,02. Dan min 0,05x kurang dari sama dengan 0,03. X-nya ketemu lebih besar, X lebih besar sama dengan min 6. Kenapa? Jika sebelumnya tandanya adalah kurang dari, kenapa kok ini lebih besar? Karena
ini kita kalikan dengan negatif, kita bagi dengan negatif. Maka jika dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah. Jika sebelumnya kurang dari sama dengan, maka berubah menjadi lebih besar sama dengan. Dan irisan dari X kurang dari 4 dan X lebih besar sama dengan min 6 adalah X kurang dari 4 dan X lebih besar sama dengan min 6, atau bisa dituliskan seperti pada slide tersebut. Kemudian gabungan dari 1 dan 2 adalah X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan min 6. Karena X sama dengan 0 adalah posisi awal atau posisi diam tentara, maka lintasan peluru haruslah X lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian, interval X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan min 6 akan diiriskan dengan X lebih besar sama dengan 0, sehingga menjadi X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan 0. Jadi penyimpangan lintasan peluru hanya sejauh 14 meter. Yang kedua, menggunakan bentuk nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat Y kuadrat. Untuk nilai mutlak 0,005 X min 0,02 kurang dari sama dengan 0,05 berubah menjadi akar dari 0,005 X min 0,02 kuadrat kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, kedua ruas kita kuadratkan menjadi apabila akar kuadrat dikuadratkan, maka akarnya akan hilang, maka berubah menjadi seperti di bawahnya, 0,005 X min 0,02 kuadrat kurang dari sama dengan 0,05 kuadrat. Ada kuadratnya karena tadi telah dikuadratkan kedua ruasnya. Maka kita sama dengankan 0. Maka berubah menjadi 0,005 X min 0,02 kuadrat. 0,05 kuadratnya pindah ruas ke kiri, berubah menjadi min 0,05 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dikali 100, maka berubah menjadi 0,5 X min 2 kuadrat min 5 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ingat bahwa ada rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Maka di sini yang berperan sebagai A adalah 0,5 X min 2 dan B-nya adalah 5. Maka dapat dirubah ke bentuk A plus B A min B. Maka berubah menjadi seperti di bawahnya. Perhatikan 0,5 X min 2 plus 5 kali 0,5 X min 2 min 5 kurang dari sama dengan 0. Kemudian 0,5 X plus 3 didapatkan dari min 2 plus 5 menjadi plus 3 kali 0,5 X min 7 didapatkan dari min 2 min 5 berubah menjadi min 7 kurang dari sama dengan 0. Itu untuk persamaan pertama. Kemudian dari pertidaksamaan 1 memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu yang pertama adalah lebih besar sama dengan 0 dan yang kedua kurang dari sama dengan 0. Sekarang untuk yang lebih besar sama dengan 0, maka 0,5 X plus 3 lebih besar sama dengan 0, 0,5 X plus 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 3, jadi X-nya ketemu min 6. Dan untuk yang kurang dari sama dengan 0, X-nya ketemu X kurang dari sama dengan 14. Maka garis bilangannya adalah seperti pada gambar. Karena X-nya lebih besar sama dengan min 6, karena tanya lebih besar, maka panahnya mengarah ke kanan. Dan untuk yang X kurang dari sama dengan 14, karena kurang dari, maka panahnya berjalan ke kiri.
Dan untuk HP-nya seperti pada gambar yang diarsir. Dan yang kedua, untuk 0,5x plus 3 kurang dari sama dengan 0, x-nya ketemu. X sama dengan kurang dari min 6, dan untuk yang lebih besar sama dengan 0, x-nya ketemu 14. Maka jika x kurang dari sama dengan min 6, karena kurang dari, maka panahnya berjalan ke kiri. Dan untuk yang x lebih besar sama dengan 14, karena lebih besar, maka x-nya berjalan ke kanan. Maka kalau gambarnya seperti itu, tidak ada penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian adalah X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan min 6. Karena X sama dengan 0 adalah posisi awal atau posisi diam tentara, maka lintasan pelurunya harus lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian, interval X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan min 6 akan diiriskan dengan X lebih besar sama dengan 0, sehingga menjadi X kurang dari sama dengan 14 dan X lebih besar sama dengan 0. Jadi penyimpangan lintasan peluru hanya sejauh 14 meter. Oke, untuk berikutnya kita masuk di masalah 3. Di masalah 3 terdapat sebuah pernyataan, yaitu secara umum untuk setiap x, a anggota bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dapat disajikan dalam bentuk berikut ini, di mana mutlak x kurang dari sama dengan a untuk a lebih besar sama dengan 0, dan mutlak x lebih besar dari sama dengan a untuk a lebih besar sama dengan 0. Dan terdapat lagi sebuah pernyataan, ingat pada teori sebelumnya bahwa nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Lalu yang ditanyakan, jika demikian, menurut pendapatmu apa yang akan terjadi pada bentuk umum di atas jika a kurang dari 0? Berikutnya, mari kita temukan penyelesaian dari bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak linier untuk nilai mutlak x kurang dari sama dengan a dan nilai mutlak x lebih besar dari sama dengan a untuk a lebih besar sama dengan 0 dan a adalah anggota bilangan real. Kasus 1. Mutlak x kurang dari sama dengan a untuk a lebih besar sama dengan 0, di mana a adalah anggota bilangan real. Dengan menggunakan definisi 1.1, maka yang pertama, untuk x lebih besar sama dengan 0, maka mutlak x kurang dari sama dengan x, sehingga x kurang dari sama dengan a. Untuk x kurang dari 0, karena dia bernilai negatif, maka mutlak x kurang dari sama dengan min x, sehingga min x kurang dari sama dengan a atau x lebih besar sama dengan negatif a. Dengan demikian, penyelesaian dari mutlak x kurang dari a untuk a lebih besar sama dengan 0, di mana a adalah anggota bilangan real, adalah x kurang dari sama dengan a dan x lebih besar dari sama dengan negatif a. Atau sering ditulis dengan x lebih besar sama dengan negatif a, x kurang dari sama dengan a. Jadi menyelesaikan mutlak x kurang dari sama dengan a setara dengan menyelesaikan x lebih besar sama dengan negatif a dan x kurang dari a. Kasus 2. Mutlak x lebih besar sama dengan a untuk a lebih besar dari sama dengan 0, di mana a adalah anggota bilangan real. Dengan menggunakan definisi 1.1, maka untuk x lebih besar sama dengan 0, maka mutlak x sama dengan x, sehingga x lebih besar dari sama dengan a. Untuk x kurang dari 0, maka mutlak x sama dengan negatif x, karena x kurang dari 0. Sehingga negatif x lebih besar dari sama dengan a atau x kurang dari sama dengan negatif a. Dengan demikian, penyelesaian dari mutlak x lebih besar sama dengan a untuk a lebih besar dari sama dengan 0, di mana a adalah anggota bilangan real, adalah x kurang dari sama dengan negatif a atau x lebih besar dari sama dengan a
Jadi menyelesaikan mutlak X lebih besar sama dengan A setara dengan menyelesaikan X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A.